asinya nggak cukup untuk sampai sore gitu. Nah, sama ibu saya dikasih air gitu, ditambahin air gitu kan. Katanya, Bu, ini susunya kayak kelapa santan basi, coba pumping ulang, katanya dia kayak gitu. Pemerintah mengeluarkan larangan susu formula sebagai pengganti air susu ibu atau ASI. Ya, pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula bayi melakukan promosi harga atau diskon dalam menjajakan produk mereka. Upaya itu dilakukan untuk memaksimalkan pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif kepada para bayi. Memang benar tujuannya baik adalah untuk mendukung ibu-ibu ini memberikan ASI eksklusif gitu. Tapi kembali lagi, apakah semua ibu bisa? Itu permasalahannya masih banyak kendalanya. Itu kan pemerintah juga belum siap ya. Belum siapnya apa? Mengenai sekarang juga sebenarnya udah ada terobosan baru ya, cuti ya. Cuti hamil tuh diperpanjang sampai 6 bulan. Tapi kan masih dengan catatan, harus ada catatan medisnya gitu loh. Kalau yang biasa-biasa dan dianggap sehat juga nggak dapat 6 bulan, paling juga 3 bulan. ASI eksklusif itu kalau misalnya untuk para pekerja, mereka ibaratnya nggak bisa pumping, punya keterbatasan, misalnya itu juga terkendala gitu. Kemudian berapa banyak sih tempat-tempat yang ramah untuk orang-orang yang bisa memberikan ASI, misalnya di kendaraan umum, misalnya bepergian, kemudian tempat-tempat keramaian, tempat-tempat umum, berapa banyak sih yang udah menyediakan tempat khusus untuk ibu-ibu yang memberikan ASI gitu kan. Ya, payudara saya tuh kayak agak bengkak gitu, bengkak tapi nggak keluar sama sekali, udah dipompa, udah dipumping gitu kan, segala macam tetap nggak keluar. Saya juga bingung gitu, padahal saya nggak ada makan aneh-aneh gitu kan, tapi kok nggak keluar ya, saya bilang gitu, kenapa ya, saya bilang kayak gitu. Terus saya coba banyak minum air putih gitu kan, saya juga kan nggak mengkonsumsi kayak kopi atau teh gitu kan, kurang suka juga, jadi udah saya minum air putih aja, masih tetap nggak keluar juga gitu. Mau nggak mau ya udah kita terpaksa memberikan susu formula, karena yang harus jadi pertimbangan juga adalah bahwa 2 tahun pertama itu, 1000 hari pertama itu otak berkembang dengan sangat pesat. Jadi kita harus main di risk and benefit, mana manfaat, mana resiko gitu. Kalau nggak ada yang asupan sama sekali, nanti otaknya dikorbankan, kasihan anaknya. Seperti itu. Diskon mas, kalau nggak diskon ya saya gimana? Saya kerja sendiri, saya single mom. Duit dari mana kalau saya nggak kerja? Harusnya tambahan diskon lagi gitu. Kedepannya sih ya, kalau bisa sih susu sih nggak didiskonin doang sih ya, diturunin juga gitu loh maksudnya. Kan kasihan ibu-ibu, kalau saya sih masih mending ya, masih kerja. Ibu-ibu yang udah mulai support tapi dia penghasilannya dikit, dia kasihan mas gitu. Harusnya anaknya kan mungkin dari ASI-nya nggak kuat gitu, harus lari ke support, tapi dia belum mampu di support gitu maksudnya. Ya dukungan lah dari pemerintah, entah turunin harga ataupun diskon gitulah mas. Tolong banget ini tuh pemerintahan ya, diturunin kalau bisa harga susunya, jangan mahal-mahal. Diskonnya pun kalau bisa lebih gede lagi gitu. Ada promo-promo yang lebih kalau bisa kayak gitu. Untungnya ada tetangga saya yang tahu, jadi dikasih tahu kalau sebenarnya ASI itu nggak baik kalau untuk ditambahin air gitu. Sebenarnya masyarakat harus diberi pengetahuan yang benar, kemudian diedukasi bagaimana memberikan susu yang benar kepada bayinya gitu. Jangan hanya bisanya menjas bahwa anak harus ASI eksklusif. Padahal di luar sana banyak banget masalahnya gitu. Pemerintah juga belum siap kan. Konselor ASI berapa banyak sih gitu kan. Berapa banyak orang itu bisa datang ke ahli gizi. Berapa banyak orang itu bisa datang ketemu dokter anak untuk memeriksakan anak yang sakit aja, belum tentu mereka bisa gitu loh. Ya terkendala, misal katakanlah puskesmasnya jauh atau tidak punya BPJS segala macam. Apalagi mau konsultasi sama dokter gitu terkait minum susu gitu. Akhirnya yang ada
karena peraturan regulasi sudah buat dan mereka sampai ke mereka seperti itu ya, sepotong aja yang mereka sampai ya, akhirnya mereka membuat satu terobosan-terobosan yang saya rasa bisa membahayakan anak-anak gitu. Pengennya sih kalau susu formula ya itu pertama harganya ya bisa terjangkau gitu loh. Kan kadang kan ya memang kan banyak merek ya, banyak brand-brand yang dari mana gitu. Tapi maksud saya tuh pengennya tuh ya kalau bisa terjangkau lah untuk kalangan-kalangan kelas menengah ke bawah seperti kami gitu. Kalau untuk yang kalangan kelas menengah ke atas kan pastinya kan mereka udah nggak mikirin harga gitu kan. Kalau kita kan yang diutamakan harga tapi kualitas juga kan. Ini bagus nggak nih, cocok nggak nih gitu. Kandungan gizi yang di dalam susu itu tuh apa aja sih? Karena kan susu kan paling utamanya kan untuk perkembangan anak kan. Jadi kita milihnya tuh susu ya kalau bisa diusahakan tuh yang terbaik gitu. Bukan yang termahalnya tapi yang terbaiknya gitu untuk si gizi-gizinya yang ada di dalam susu tersebut gitu. Memang benar tujuannya baik adalah untuk mendukung Untungnya ada tetangga saya yang tahu, jadi dikasih tahu kalau sebenarnya ASI itu nggak baik kalau untuk ditambahin air gitu. sebenarnya masyarakat harus diberi pengetahuan yang benar Ya payudara saya itu kayak agak bengkak gitu. Bengkak tapi nggak keluar sama sekali udah di